Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Pada pembahasan hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan eh, harakat pada fi'il atau kata kerja. Tapi sebelum saya menjelaskannya lebih lanjut, mungkin alangkah baiknya kita eh, mengetahui yang namanya mukadimah berikut ya. Jadi oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Sebelum kita melangkah, perlu kita mengetahui bahwasannya isim dan fi'il merupakan objek yang bisa dirubah akhir harakatnya, tetapi ada juga yang tidak bisa dirubah harakatnya. Perlu diketahui bahwa isim ya, dan sebagian fi'il itu ada yang bukan ada ya, tapi hampir semuanya merupakan suatu lafaz yang berakhiran rafa. Rafa itu apa? Rafa itu yang berakhiran dhammah atau u. Nah, aslinya nih rafa. Nah, tetapi ketika nanti dia akan bertemu dengan yang lainnya, mungkin harf atau mungkin dia berdasarkan posisi, maka dia nanti akan berubah menjadi majrur, majzum, dan mansub. Mansub adalah suatu keadaan sebuah lafaz yang berakhiran nasab atau berakhiran fathah a. Kalau majrur adalah sebuah lafaz yang akhiran harakatnya itu dia jar atau dia kasrah. Sedangkan majzum adalah kondisi suatu lafaz yang dimana ia berakhiran sukun atau mati, atau dalam i'rab disebut jazm. Nah, itu dia ya. Pada pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai perubahan fi'il mudhari' apabila dia bertemu dengan 4 huruf lan, an, kai, sama idzan. Nah, ketemu dengan 4 harf ini dia akan menjadi nasab. Nah, perlu sebelum kita mengambil lanjut lagi ya, perlu juga diketahui bahwasannya fi'il mudhari' adalah fi'il yang bisa dirubah atau di dalam kaidah nahwu disebut dengan nama mu'rab. Mu'rab itu adalah kondisi akhir, sedangkan i'rab itu cara. Nah, cara bagaimana lafaz setelah penyebab dari huruf-huruf yang nanti akan biasanya sebelahnya akan mengalami perubahan kondisi. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan oleh posisinya ya seperti apa. Oke, silakan buka di halaman 47 ya. Aduh ya, saya cek dulu halamannya. Dulu ya, saya cari dulu filenya di 4445 46.
Oke, saya share screen dulu. Oke. Sudah ada ya di layar kalian. Nah, ini ada nasabul fi'il mudhari'. Nasabnya fi'il mudhari'. Kita baca dulu alamtilah atau contoh-contohnya. Uridu an uhsinas sabahati. Uridu an uhsinas sabahati. Arju ayya'tadilal jawu. Arju ayya'tadilal jawu. Yasurruni an tazurana. Yasurruni an tazurana. Lan akziba. Lan akziba. Lan yafuzal kaslan. Lai yafuzal kaslan. Nah, yang keenam, lan adribal qitta. Nah, berikutnya, izan tuqima indana. Izan tuqima indana. Tajibul bizalika min qala sa'azuru madinatakum. Izan tarbaha tijaratuka. Izan tarbaha tijaratuka. Berikutnya, izan yafsudal hawa'u. Izan yafsudal hawa'u. Ji'ta kai ata'lama. Ji'tu kai ata'lama. Kharajtu kai atanazzaha. Kharajtu kai atanazzaha. Ata'allamu kai akhdamal watan. Ata'allamu kai akhdumal watan. Nah, ya, coba kita bahas dulu pembahasannya dulu ya tadi. Nah, pembahasannya al-bahs. Al-bahsu yastamilu kullu misalin min amsilati sabiqati ala fi'lil mudhari'in qablahu ahadal akhruf. Al-arba'ah an, lan, izan, kai. Pada setiap contoh di atas terdapat fi'il mudhari' yang sebelumnya ada salah satu dari huruf-huruf berikut. An, lan, izan, kai. An itu artinya agar, lan artinya tidak, izan artinya kalau begitu, dan kai artinya adalah untuk atau supaya. Untuk di sini berbeda dengan li ya. Li seperti lillahi, li ahmadi ya. Jadi kai ini lebih ke apa sih, kayak ada nanti mungkin yang akan mempelajari nahwu sharaf lebih lanjut akan mempelajari yang namanya as-su'al wal jawab. Nah, jadi kayak ini untuk jawab. Ya, itu intermezzo aja. Wa idza ta'ammaltal akhira kulli mudhari'in masbuqin biwahidin min hadhil akhrufil arba'ati fi hadhil amthilah. Jika kalian memperhatikan akhir fi'il mudhari' yang didahului oleh salah satu dari 4 huruf dari contoh-contoh ini dan lain-lainnya, wa fi ghairiha wajadatahu mansuban. Pasti diakhirkan di fi'il-fi'il tersebut dimansub. Artinya dia itu diakhirkan dengan huruf harakat fathah. Walakinnaka idza khadzaftu hadzal harfa wajadtal fi'lal ma'rufa.
Kan tetapi bila engkau membuang huruf-huruf tersebut, maka engkau mendapatkan fiil-fiil tersebut dirafa'kan atau marfu'. Artinya dia berakhiran dengan u atau dhammah. Wa min dzalika yafhamu anna hadhihi ahrufa tansubul fi'al al-mudhari' alladhi ya'ti ba'daha. Jadi pembahasan di atas dapat dipahami bahwa huruf tersebut nasabkan fi'il mudhari yang terletak sesudahnya. Coba kita baca kaidahnya. Kaidah ini harap diperhatikan baik-baik. Jika boleh diterjemahkan di bukunya silahkan. Al-qaidatu kaidahnya. Yansubul fi'alul mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasi bil arba'ati wa hiya an la idzan kai. Dinasabkan fi'il mudhari apabila dia bertemu mata kapan katanya sabaqahu ahadun nawasibi didahului oleh salah satu dari an-nawasibil arba'ah. Artinya dia itu adalah 4 huruf yang dinawasibkan atau yang kalau kita ketemu dengan huruf ini maka fi'il setelahnya wajib berakhiran nasab atau fathah, yaitu an dan izan. Oke. Jadi dari hadis ini kita sebelumnya mendapatkan 2 pemahaman penting. Pertama, fi'il mudhari pasti akhirannya aslinya kayak gitu. Ya, aslinya. Sedangkan kalau ketemu dengan huruf-huruf ini, maka dia akan menjadi a atau berakhiran fathah, yaitu an dan idzan kai. Begitu ya. Baik. Mari kita analisis al-amtsilah yang 6 ini. Di sini terdapat 2 an-nawsibil arba'ah, 2 dari an-nawsibil arba'ah yaitu an dan lan. Kita baca mungkin satu huruf satu ya, karena waktunya nggak cukup. Pertama, uridu an ahsinas sabahati. Uridu saya ingin an agar ahsina saya memperbagus as-sibahah. Ini baca as-sibahah. As-sibahah artinya berenang. Nah, coba kita analisis dari fiil-fiil berikut. Pertama di sini ada kata uridu. Uridu ini sebenarnya merupakan bentuk perubahan dari aroda. Aroda yaridu. Artinya mencari atau menginginkan. Menginginkan, lebih ke menginginkan. Nah, pada kasus uridu, nyebutnya uridu ya, sorry ya, nyebutnya uridu nih. Uridu merupakan bentuk tasrif lughawi dari yuridu. Yuridu itu masih kalau di tasrif lughawi dia merupakan kalau di tasrif istilahi ya, tarif istilahi dia merupakan berbentuknya dari huwa. Nah, ketika dipakaikan pada al-mutakallim atau yang berbicara, jadi yang berbicaranya menerangkan tentang dirinya, kalau dia berupa satu orang, artinya kalau di bahasa Indonesia adalah aku, ana, maka dari yuridu harus diubah menjadi uridu. Uridu. Makanya di sama kita sudah jelas ya yang fiil pertama uridu ini ya. Yang kedua an. An. Coba mungkin saya fokusin dulu. Nih ya, nomor 1 ya. Yang kedua ada kata an. Nah, ada kata an. An. Oke. Setelah kita menemukan kata an,
Maka kita lihat fiil sebelumnya. Uhsina. Ini dibaca uhsina ya. Uhsina. Uhsina pada aslinya dia dilafazkan dengan uhsinu. Uhsinu merupakan fiil mudhari lil mutakallim ana, tetap pada fiil mudhari. Jadi fiil mudharinya artinya yuhsinu. Yuhsinu. Yuhsinu ketemu dengan ana sebagai al mutakallim, maka dia berubah menjadi uhsinu. Ya, artinya dia uhsinu. Aslinya ya, ini aslinya dulu. Kita ngomongin aslinya dulu. Aslinya dia uhsinu. Nah, ketemu dengan an, dibacanya jadi uhsina. Makanya teman-teman nanti salah kalau nanti jika kalian membaca, kalau ketemu ada izan lan ankai ini, dia kamu fiil setelahnya diucapkan dengan u. Seperti contoh urid, kalau contoh misalkan nggak ada harokatnya ya. Uridu an uhsinu. Salah. Tapi dibacanya uridu an uhsina. Nah, dari contoh ini saja kita bisa melihat dua perbedaan. Sebelum dirubah dan setelah dirubah. Mana yang sebelum dirubah, dia yang uridu. Kenapa dia tidak berubah? Karena tidak ada huruf yang menyebabkan dia menjadi nawasib atau mansub. Jadi tetap dibaca uridu. Nah, setelah ada an, maka jadi a. Bukan ulah jadi a. Makanya uridu an uhsina. Sabahati. Ya, sibahati kali. Asibahati. Maaf ya, mungkin apa nih harakatnya ya. Nanti mungkin teman-teman yang belum tahu, kalau ada tasdid di bawahnya ada seperti fathah, itu bukan fathah, itu kasroh. Ya memang karena cetakan-cetakan Madinah rata-rata seperti itu ya. Jadi biasanya fathah yang di bawah kasroh itu dibaca i. Makanya teman-teman yang mungkin baca Quran dengan uh, baca Quran dengan apa mushaf Madinah sering menemukan harakat seperti itu, maka intinya bacanya iya. Oke, ini yang pertama sudah selesai yang bagian an. Kita cek contoh berikutnya. Nah, coba kita cek dulu di sini. Ya suruni an tazurona. Ya suruni artinya aslinya nih ya suru. Apa ya suru. Nah, ada ni berarti dia mengharapkan sesuatu pada dirinya. Jadi pada mutakalimnya. Jadi beda dengan uridu dan arju ya. Kalau yasuruni ya kalau uridu, kalau dalam kata uridu a di situ ya, itu dia istilahnya kayak saya yang berbuat. Nah, kalau yang i ada di sini ada ya suruna, sebenarnya sorry ini benar ada ya suruna kayak ini ya suruna ya itulah ya ini kita baca di akhirnya aja ya. Jadi bagian akhirnya nih itu dia kalau ada ya al mutakallim dia sebagai eh, kayak dia yang memiliki gitu loh, kayak kita buku saya gitu, atau qiraati bacaan saya. Nah, kalau daya sebelumnya dia seperti dia yang diperbuat, dia yang menyebabkan dia berbuat seperti itu, kayak kayak ada faktor berikutnya gitu loh. Makanya makanya di makanya di sini ada an. Nah, kalau ya sebelumnya doang kan kita nggak tahu ya sebelumnya buat apa gitu kan. Tapi kalau ada an, maka setelahnya ada maka ya turun ini sebagai maka dibaca i. Ya turun an tazurana. Saya bergembira. Nah, saya bergembira
kalau engkau berkunjung pada kami. Kayak gitu. Oke, berikutnya kita baca yang pasal nomor 6 yang gampang. Lan adribal kita. Lan adriba. Saya tidak akan memukul kucing aslinya. Lan adribal kita. Nah, aslinya adriba itu dibaca adribu. Karena ada lan, maka dia dibaca adriba. Al-kita. Nah, seperti itu. Sama ya seperti yang pembahasan nomor 1 yang uridu. Oke, berikutnya kita baca yang nomor 19 wajan. Izan yafsudal hawa'u. Izan yafsudal hawa'u. Artinya, kalau begitu, udaranya akan pengap. Nah, jika ada izan, maka yang aslinya U maka menjadi A. Makanya pada kata yafsuda dibaca fathah. Aslinya adalah yafsudu, merusak. Makanya di dalam Al-Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam, yang wayak tidak jima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak la yafsiduna fil ard. Nah, itu kata-kata seperti itu ya. Nah, ini bentuk aktifnya yaitu yafsudu. Yafsudu ketemu izan jadi yafsuda al-hawahu. Seperti itu. Lalu berikutnya jitu kai ata'alama jitu jaa yaji'u. Jaa yaji'u. Nah, jitu ini aslinya adalah fi'il madhi. Fi'il madhi kan nggak bisa berubah, tetapi dia ditambahkan tu karena dia merupakan fi'il madhi lil mutakallim. Fi'il madhi lil mutakallim biasanya bagian ana ya dia berakhiran pakai tu. Katabtu, kataba kan pakai tu. Nah, kalau di dalam fi'il bentuk wazan fa'ala jika ditambah dengan ana maka lam fi'ilnya disukun dan ditambah dengan tak mutakalim. Tu. Jadi jitu. Katabtu kan kataba. Bahnya sebagai lam fi'il dihapus. Harokatnya jadi jazm. Kemudian ditambahkan dengan ta mutakalim. Nah, dalam fiil ini jitu ya karena dia merupakan huruf ilal jaa ya maka biasanya berubahnya menjadi jitu kai ata alim ini jitu kai ata'allama mungkin yang mungkin bisa ditambahkan harakat pada huruf ata'allam pada lamnya ya ata'allama double jitu kai ata'allama. Nah, ata'allama ini karena kenapa dibaca a bukan u karena dia ada kai. Jika ada kai maka harfnya bagian akhirnya dia tidak menjadi u lagi tapi jadi a. Bukan ata'allamu itu dia yaitu harf ininya apa namanya harf ata'allamu itu harf aslinya dia rafa tapi karena ada kai jadi nasab seperti itu ya. Oke, seperti itu aja pembahasan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bye bye.